Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fayasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasumhu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Selamat berjumpa kembali pada bulan yang dirahmati oleh Allah, bulan yaitu bulan Ramadan, bulan Syam. Kembali lagi pada hari ini untuk melaksanakan panggilan Allah untuk menunaikan ibadah puasa, karena ibadah puasa tersebut adalah kewajiban bagi umat manusia. Untuk itu, marilah kita semua dengan adanya bulan puasa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni pada kita semua, dan mudah-mudahan amal yang baik kita di bulan puasa ini dapat menjadikan sebuah hisaban nanti yaumul akhir. Untuk kali ini, materi yang akan disajikan dalam tausiah ini adalah tentang berbakti kepada orang tua. Ada dua hal, yaitu dalam berbakti kepada kedua orang tua, di antaranya secara Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Isra, surah ke-17 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'dilu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmah. Wallahu alam, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain daripada Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ataupun is, dan janganlah engkau membentak keduanya dengan ucapan kepada keduanya perkataan yang tidak baik, tapi berkata baiklah kepada kedua orang tua.
Itu di dalam Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 23. Dengan tujuan diantaranya yang pertama adalah menunjukkan nilai-nilai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih sayang yang diberikan kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap amanah dan perintah dari orang tua. Yang ketiga, menunjukkan sikap jujur dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang keempat, menunjukkan sikap rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dan pembelajaran di dalam budi pekerti. Dan yang terakhir adalah menjelaskan keutamaan dalam berbudi pekerti yang luhur. Selanjutnya, ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang berbaktinya kepada kedua orang tua, diantaranya nomor 4621. Salah satunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala summa ayyun. Qala ummuka. Qala summa ayyun. Qala ya abuka. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih yang berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, ada seorang pria datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai ya Rasulullah, dia bertanya, siapakah orang yang paling patut saya perlakukan dengan sebaik-baiknya? Maka Rasulullah menjawab, beliau menyatakan adalah ibumu, sampai dia mengatakan 3 kali ibumu dan 1 kali untuk ayah ibu. Maka hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu halaman 4621. Lalu Quran menjelaskan di dalam surah Luqman, di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrik bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi kedua orang tua itu. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang selanjutnya, ketentuan-ketentuan dalam berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya, 1. Akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang dinyatakan, biru ridallahu ridal walidain wa suhtullahu wa suhtul walidain. Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Yang kedua adalah panjang umur. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu dan bapaknya dan memelihara tali silaturahmi.
Yang ketiga, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Rasulullah SAW bersabda, pintu surga terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain ataupun berbakti kepada kedua orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, akan terbukalah pintu itu. Dan siapa yang durhaka kepada keduanya, tertutuplah pintu baginya adalah surga. Kitab tersebut adalah kitab At-Targhib dan Ad-Dalami. Yang keempat adalah keturunan yang sama berbakti. Sabda Rasulullah SAW, dan berbaktilah kepada ibu bapak kalian agar anak-anakmu kelak berbakti kepadamu. Barang siapa yang diminta maaf oleh saudaranya, hendaklah dimaafkan, baik ia salah maupun benar. Itu dari hadis yang Al-Hakim. Yang kelima adalah penghapus dosa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah SAW. Dia berkata, saya telah melakukan satu dosa besar. Apakah mungkin dosa itu diampuni? Rasulullah SAW bertanya, apakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Laki-laki itu dengan sedih menjawab, keduanya telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah kau punya saudara-saudaramu dari ibu? Di antaranya dia berkata, ya punya, jawab lelaki itu. Maka Rasulullah kembali bersabda, berbaktilah dirimu kepadanya, yaitu kepada saudaranya yang perempuan tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Di antaranya ada adab anak kepada orang tua. Yang pertama, saat masih hidup. Saat orang tua masih hidup mengucapkan salam, saat akan meninggalkan ataupun menemuinya, mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, tidak memotong pembicaraannya karena itu akan menyakiti hati keduanya. Berpamitan ataupun berminta izin ketika akan pergi keluar rumah, baik untuk bersekolah ataupun keperluan lainnya. Mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali dari bepergiannya. Membantu pekerjaan rumah ataupun pekerjaan lain yang akan meringankan beban kedua orang tua tersebut. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Menyambung silaturahim, meskipun hanya melalui telepon ketika jarak sangat jauh. Memberikan sebagian rezeki yang kita miliki, meskipun mereka tidak membutuhkan. Selalu meminta doa restu orang tua dalam menghadapi restu permasalahan. Jadi, untuk berbakti dengan melaksanakan nasihat dari perintah dari kedua orang tua tersebut, jangan memberikan rasa
sedih terhadap kedua orang tua, akan tetapi berikanlah senyuman kepada kedua orang tua dengan memberikan sesuatu apapun, dengan akhlak yang baik. Yang kedua, saat orang tua telah tiada, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak orang lain untuk ditinggalkannya hutang atau perjanjiannya dengan orang lain yang masih hidup, menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan teman-teman dekatnya, atau memuliakan teman-teman kedua orang tua, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya, ataupun menepati janji kedua ibu bapa, mendoakan ayah ibu dengan telah tiada itu, dan memintakan ampun kepada Allah, beramal salih yang diniatkan untuk mereka seperti berkorban, infak dan sedekah, serta haji ataupun umrah. Jadi untuk mengerjakan sebuah berbakti kepada kedua orang tua adalah memberikan jalan kepada kedua orang tua dengan cara mendoakan, memberikan sedekah kepada kedua orang tua dengan cara mendoakan yang kepada yang telah tiada. Apabila orang tua yang telah tiada yang perempuan, maka berdoanya Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha, dan apabila keduanya Allahumma gfirlahuma warhamhuma wa'fuanha. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ditutup dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.